Lalu dari situ mulai menanjak sampai akhirnya seperti sekarang ini. Bahkan Felix ini sudah punya album di mana dia menulis lagunya sendiri dan itu ada perjuangannya lagi. Nanti saya mau tanya itu. Sekarang balik ke masalah penyanyi cover. Dari sekian banyak lagu saat itu, saya punya 2 pertanyaan. Kenapa lagu Aku Milikmu-nya Pongki yang kamu pilih untuk kamu bawakan? Dan kenapa menurutmu pas kamu rekam itu lebih bagus dari penyanyi aslinya? Malah itu ngetop pada saat itu gitu. Lagu itu kayak punya nyawa sendiri waktu Felix yang bawain. Kalau lebih bagus secara musik kayaknya enggak sih, Mbak. Karena nyanyiku biasa aja sebenarnya. Nyanyiku biasa aja sebenarnya. Cuman mungkin aku suka banget lagu itu karena lagu itu tuh apa ya, Mas? Ada ambigu dikit. Aku suka lagu itu, Mbak. Intinya lagu itu aku suka. Ambigunya apa? Kan Aku Milikmu malam ini. Iya, kan melukmu sampai pagi. Terus? Tapi nanti bila aku pergi. Ya. Tunggu aku di sini. Aku suka lagu itu dan apa ya istilahnya? Apa yang kena awalnya tuh liriknya atau melodinya? Liriknya. Oh, liriknya. Aku suka liriknya. Kayak lagu itu tuh bisa tak nyanyiin seolah-olah aku ngobrol sama cewek aja. Oh, iya. Tungguin ya. Gue sukses, gue balik lagi nih gitu ya ceritanya ya. Oh, waktu kamu bikin itu mikirin itu juga nggak? Nungguin aku sukses ya, aku balik lagi. Atau kamu? Udah sukses soalnya. Udah sukses. Skrip film. Apa? Skrip film. Oh, skrip film. Dari skrip ya kamu ngambilnya lagu itu ternyata. Nah ini dia menariknya ya, musik, lirik, lagu, songnya itu didengarkan oleh berbeda orang, bisa berbeda angle yang dilihat, berbeda persepsi. Didengar di tahun yang berbeda juga jangan-jangan udah berubah lagi persepsi kita akan lagu itu. Emang dasarnya lagunya udah bagus, Mbak. Terima kasih. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih karena Anda ikut menyumbang terhadap pundi-pundi kami di waktu pandemi. Jujur banget ya. Aku juga terima kasih. Karena gini, aku nggak setuju kalau Felix bilang aku kayaknya nyanyinya biasa-biasa aja. Loh, biasanya dia itu menurut aku luar biasa, guys. Suaranya itu gimana ya aku menyebutnya ya? Ada satu kedalaman yang ketika dia yang nyanyiin lagu itu kayak ada satu sadness yang bisa aku tangkap gitu. Bahwasannya kalau bahasa kerennya in depth gitu ya. Dalam. Nah, jero Mas, jero gitu. Jadi aku nggak percaya kalau dia bilang aku biasa-biasa aja menyanyikannya. Menurut aku itu justru luar biasa. Lalu ketika nyanyikan itu, kamu waktu itu belum ngerti ya kalau misalnya cover itu harus izin dulu, coba cari tahu nih siapa sih penciptanya. Belum tahu apa-apa malah kalau aku, Mbak. Karena kita kan dalam pikiranku tuh kan aku selama ini ngamen di kafe kan juga nyanyiin lagu orang. Oh iya. Jadi awalnya ngamen di kafe, terus dapat uang. Aku pikir nggak ada salahnya nih kalau kita ngamen di YouTube. Sesederhana itu pikiranku. Benar. Makanya waktu ditelepon Mas Pongki, aku nek ra iso jelaske. Piye iki? Kalau nggak bisa jelasin ya udahlah ke manajerku aja. Aku bilang gitu. Oh, waktu itu udah ada manajer tapi udah ada. Udah. Oh, udah. Okay. Kalau pas udah ngonten di YouTube udah ada. Pas udah ngonten di YouTube udah ada. Berarti manajer yang cariin modalnya untuk sewa kamera, untuk apa? Untuk sampai jadi satu video klip? Enggak, kita rekamannya. Kita urun bakat, Mbak. Oh gitu. Iya, aku bisa nyanyi, Kikek bisa waktu itu bisa iso segalanya dia. Iya, pinter dia memang. Iya, terus ada Billy bisa kamera, bisa godok audionya, ada Tami juga. Ya udah kita berempat urun bakat aja. Oh. Kita nggak ada modal apa-apa, Mbak. Aku bawa apa ke meja, kamu bawa apa, kamu bawa apa. Yuk kita masak ini. Kita jalan. Gitu. Oke. Oh wow. Dan jadi. Jadi loh itu. Jadi. Kamu nyangka nggak bakal sebanyak itu viewsnya? Nggak nyangka awalnya. Oke. Terus pas udah tahu, sekarang udah berapa total? 5 juta. Berapa? Kayak mau 60? Juta.
Hah? Mau 60 juta? 60 juta tuh berarti belakangnya apa? M. Bukan K loh. M. Dan iya. Ya enggak, pas dia ngomong aku sama, 60 M. Wow. Itu apa tanggapan Bapak Felix atas hal itu? Senang. Dalam Aku 5 tak tahun. senang. Dalam 5 tahun. Dan organik ya. Organik Enggak tanpa yang iklan. tanpa Organik. iklan, enggak di boosting postnya, tapi Kita tuh dulu malah awal-awal YouTube dikira subscribernya beli, Mas. masa? Pernah. Awal-awal YouTube, wah kamu beli subscriber toh. Kita tuh cari uang. Masa? Pernah waktu itu. Oh. Karena kita tuh setahun 1 juta subscriber, Mbak. Oh, wow. Banyak loh itu. Dan nggak dipromosin. Nggak. Instagramnya dia jalan nggak sih? TikToknya apa gitu jalan? Jalan juga? Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Apa gitu jalan? Jalan juga? Jalan. Kalian juga yang kerjakan. Ini ada manajernya ada di sini karena Ya. nanti sore Felix nyanyi di sebuah event private ya. Wow. Dari seorang yang tadinya tidak begitu direstui ibu untuk nyanyi Ya. karena ngapain kamu sama kakak-kakakmu. Semua pekerjaan dicoba sampai Ya. akhirnya back to basic, Ya. panggilan itu gitu yang terjadi. Oke. Lalu kenalan sama Mas Pongki, ditelepon. Ya, udah deg-degan itu aku, Mbak. Kamu udah tahu belum yang nelfon mau ditelepon Pongki? Aku lupa, tapi pokoknya begitu ditelepon tuh aku udah gelagapan aku sebenarnya, nggak tahu mau ngomong apa. Oke. Waktu itu. Nah, tapi berarti kamu udah tahu akan ada agenda di telepon dan diajak kenalan gitu ya? Iya apa ya, Mas? Aku kan nggak lupa ya proses itu tuh. Enggak, karena kalau kamu udah tahu ya? Belum kenal. Iya, enggak, kamu udah teks duluan. Udah. Oh iya, oh. Minta kapan waktu yang tepat untuk nelpon. Iya. Oh iya, karena kan siapa tahu kamu nggak ngomong terus langsung telepon kan bisa aja gak diangkat, kamu disangka menawarkan KTA, ya kan? Belum tentu terjadi persahabatan ini. Oke, Iya. jadi waktu terima teks berarti kamu Iya. deg-degannya ya? Dan ketika itu kamu udah bingung mau jawab apa? Pikiranmu apa? Pikiran terburukmu apa? Ini pikiran terburuk tuh paling ya dimarahin pertama, ya kan? Kayaknya Mas Pongki marah nggak ya? Terus daripada nanti aku salah jawab, kayaknya Take down. mending dia tak suruh ngobrol sama timku aja. Itu tau, Mbak. Aku tuh cuma takut salah ngejelasin aja karena ini bener-bener nggak ngerti. Takutnya gitu ya. Oh, ngomong apa weh gitu. Ternyata malah kamu milih lagu lagi aja, Lik. itu yang aku tunggu. Itu vibe-nya Jogja memang lagi marah-marah masalah cover saat pada saat itu ya. Ada sebuah forum waktu itu. ya ada forum yang Mas Pongki datang. sebelumnya. Iya. Oh, ini jauh sebelum Ahmad Dhani Once dan segala macam Jauh. ya. Oh, 2019 Mei apa Kalian yang mempelopori duluan. Iya. Kalau sekarang itu ya Jadinya semua aware ya, Mas. jadinya aware, jadi Iya. isu nasional. Iya, aware saat itu ya. Dan itu udah pandemi kan kita? Udah. 2019 apa 2020? Sebelum. Hampir Sedikit sebelum ya. Hampir dikit lagi. Dikit lagi ya. Berapa bulan Kebayang lagi? kalau pada saat itu kita memilih, kita ini semua ya, pihak dari sini, pihak dari Felix memilih untuk ribut, betapa pongahnya dan gigit jari kita pada saat pandemi. Ya nggak sih? Sebentar, ini mumpung produsernya ada di sini. Anda waktu itu berpikir apa Anda untuk nelpon dia? Saya udah tahu, tapi kan pemirsa nggak tahu.
Oh iya, pakai sabuk pengaman Anda. Berpikir apa? Iya, sampai berpikir saya harus telepon anak ini. Oh, Anak ini kurang ajar sekali gitu. prinsipnya sih, berarti Abdul ngambil dari salah satu itu. Prinsipnya sih masih sama, bahwa saya mau datang sebagai guru, bukan sebagai polisi. Ya. Makanya harus kenalan dulu, Ya. baru menyampaikan maksud. Ya. Nah, ternyata responnya lebih bagus dari yang saya pikir. Emang tadinya yang paling buruk kan tadi Felix udah bilang yang paling Ada buruk YouTuber takutnya lain, kamu ada- marah. Kalau enggak, dia aku enggak masalah. enggak, Itu, kamu paling buruk berpikir dia akan berespon gimana? nggak mau kenalan atau bodoh amat. Oh. Karena itu terjadi sama YouTuber yang lain. Oh pernah ada yang gituin. Oh banyak, aku sudah menghubungi beberapa. Undang ke sini sekarang. Nggak usah. Oh jangan. Inisialnya. Terus? Tapi intinya gayung bersambut ya. Vibe-nya ternyata vibe yang sama dan justru aku jadi belajar sama mereka. Iya, geng ini ya. Ternyata geng anak muda yang begitu penuh dengan inovasi baru dan dobrakan-dobrakan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya bisa terjadi. Collab kalau zaman sekarang bilangnya collab. Ya, sitik-sitik mesti collab. Nek collab ki mesti nggak ada duitnya Mas ya. Mas yuk kita collab. Nggak ada duit. Mbak, collab ya Mbak? Iya nggak ada duit ya berarti. Oke, barter produk. Baiklah. Oke, jadi awalnya itu ternyata gayung bersambut, terus malah Mas Pongki bilang pilih lagi dong yang lain, terus akhirnya kamu Akhirnya kita bikin album, namanya album Selaras. Kalian bisa dengerin di platform digital kesayangan kalian. Ya, Nah, Selaras. Berapa lagu? 8 lagu atau 10 lagu ya? 8. itu produksi bersama. Iya, jadi Produksi jarak jauh. Jadi kalau yang di YouTube Felix ngasih uang ke Pongki, kalau yang di Spotify Pongki kasih uang ke Felix. Itu bisnisnya jadinya gitu. Kok bisa gitu ya? Iya, dan yang memilih judul album Selaras itu siapa? Mas Pongki yang milih Selaras karena artinya akhirnya kita bisa Menemukan jalan yang selaras. Pinter ya, Pongki itu hebat juga ya dia ya. Itulah Mbak. Itulah. Harus slow motion kalau yang kayak gitu. Sambil Oh, oke. Nah, dari situ terjadilah persahabatan di dalam antara Felix dengan keluarga kami juga, dan Felix ini selama pandemi aja berapa kali ke rumah ya, bareng sama Ike juga ya. Alright, abis itu siapa yang menyuruh kamu untuk Lik, udah waktunya lah, kau buatlah album sendiri, coba bikin lagu-lagumu sendiri. Itu hasratnya dari Felix? Atau ada yang bisikin atau manajermu yang udah waktunya yuk coba yuk kita bikin yang lagumu sendiri? Sebenarnya dulu itu sebelum aku akhirnya aktif ngover banyak lagu, ratusan lagu itu Mbak, aku tuh sebenarnya di YouTube tuh udah produksi satu single. Jadi single pertama aku itu sebenarnya aku produksi sebelum aku aktif cover. Sebenarnya produksinya di tempat Mas Eros waktu itu. Jadi duit ngamenku aku kumpulin. Karena aku waktu itu sambil belajar bikin lagu sendiri, waktu itu duit ngamen aku kumpulin, aku pengen rekaman, aku bilang sama teman-teman yang udah senior. Terus mereka yang ngurusin, aku kasih uangnya, duitnya segini, aku bilang gitu. Aku punyanya segini. Aku punyanya segini, aku bantuin, aku pengen punya lagu sendiri, satu aja dulu. Terus di pikiranku juga, karena kan bikin lagu bisa didengerin orang tuh susah banget kan Mbak, makanya kayaknya sambil aku promo juga biar orang juga nggak asing sama suaraku, karena aku juga pengamen. Kalau aku bisa ngamen di tempat-tempat kafe, hotel, kayaknya di YouTube oke juga. Ya. Gitu. Kalau ada yang lagumu sendiri, akhirnya lahirlah album itu. Namanya apa? Album itu tuh kalau yang single belum album sebenarnya Mbak aku tuh. Apa itu ya? Itu tuh single yang EP ya, kalau bahasa kerennya EP. Ya. Berapa single? 6 lagu. Padahal udah cukup untuk jadi album loh. 6 lagu nanggung lagi Mbak. Kamu maunya berapa angkanya? Loh, you mau berapa angkanya? 12 lah gitu. 12? Tapi ya rajin amat. Masih apa? Sambil cari formulanya ya. 12? Kamu lebihin satu lagi 13 udah dapat 2 album, 7 lagu aja Pak, 1 album. Loh, kenapa gue ngatur? Mereka nggak menganggap album itu necessary. Iya makanya ini menarik. Jadi
kalian tidak menganggap album itu sesuatu yang esensial untuk berjualan sebagai produk Felix gitu? Kalau sekarang tuh malah aku lebih ke gini, Mbak. Cari formulanya, terus bikin lagu sebanyak-banyaknya, udah gitu toh. Yang meledak, tunggu aja satu yang meledak itu. Oh, Gitu yang aja. penting bikin, Ya, bikin yang penting gitu. bikin aja sekarang tuh. Akhirnya. Dari Rencananya gitu sekarang. 6 lagu itu, mana yang paling meledak kalau dilihat dari viewers YouTube? Lagu yang pertama itu judul Ayah Pulang, bukan? bukan Kuat, malah kuat kayaknya. kuat. Yang paling Ya. menonjol. Ya, Oh ya? kuat ya, Secara viewers. Kalau kayak Felix bawain buat acara kayak nanti malam nih kamu manggung acara private, orang tahu lagu itu, mereka minta. belum. Oh, belum. Karena belum semasif itu. Tapi- Tapi kadang-kadang nyolong aku bawain lagu. Berani kamu bawain kalau kalau kliennya nggak yang terlalu rese, kamu cerita ya ini ada lagu yang saya tulis gitu. Saya tertarik jadinya karena anak ini kan selain memang penyanyi yang menurut saya luar biasa ya bakat suaranya, ternyata juga mungkin sensitif karena dari lirik dia bisa punya empati tertentu. Saya waktu dengerin lagu Kuat itu saya sampai berpikir ini lagu buat siapa ya sebenarnya gitu. Karena liriknya itu aku bacain ya. Dunia tak berpihak padamu saat ini, tapi kau harus kuat walau terkadang jahat. Kau hanya dibela saat menguntungkan mereka. Ini maksudnya ngomongin penyanyi cover gitu, nasib penyanyi cover. Enggak lah, ini ngomongin Aku terlalu literally ya, harfiah banget maksudnya apa sih? ngomongin kehidupan secara ini aja. Karena kan pada akhirnya orang tuh juga mikirin diri sendiri juga kan. Oh. Itu aja sih yang pengen. Oh. Masa kamu nggak dari situ gara-gara itu enggak ya? Enggak. Enggak gara-gara masalah penyanyi cover itu. Kebetulan aja mungkin waktu itu pas ada masalah tertentu, tapi lagu ini nih sebenarnya Udah lama kamu buat. Tapi kan waktu itu atau jangan-jangan sampai sekarang ya. Kalau aku sih nggak pernah melihat ini adalah sesuatu yang baik untuk kita kembangbiakan ya soal membedakan penyanyi cover ini enggak gitu. Karena menurut aku at the end of the day semua orang itu saling membawa manfaat buat satu sama yang lain. Tapi kan pernah nih Felix ada satu masa di mana nggak tahu ya cara informasi ini keluar kepada masyarakat sehingga membuat orang-orang agak kurang suka sama penyanyi cover. Kamu Ya. pernah rasa nggak? Itu pernah nyanyi YouTube Live sama Dewa waktu itu. Pernah. Itu tahun berapa itu? Itu 2022 ya? Dan waktu itu bagaimana sambutan masyarakat Dewa? Bala Dewa, kan pasti yang nonton banyak yang Bala Dewa dong. Kayaknya banyak diprotes, kamu nggak cocok, suaramu nggak tinggi. Oh iya. Kan suaraku kan rendah banget ya, Mbak. Iya. Registernya rendah Iya, ya. registernya. Nggak ala Once, nggak ala Ari Lasso. Kamu masih cukup muda ya. Nanti ketika berkeluarga dan yang lain-lain, seberapa yakin kamu musik bisa menghidupimu? Nah, aku bertanya seakan-akan aku calon mertuamu. Aku tes dulu. Loh, suatu saat kamu akan ditanya loh, Iya. Mas. Ya,